Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah e-commerce, di mana kita ketemu lagi pada pertemuan keempat atau chapter keempat. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai ke materi untuk pertemuan keempatnya ya. Untuk materi hari ini, kita membahas mengenai bagaimana cara kita membangun e-business dan e-commerce. Yang pertama yaitu untuk persiapan membangun e-business. Jadi persiapan apa saja yang perlu disiapkan dalam membangun e-business. Jadi sebenarnya itu untuk e-business sendiri itu proses bisnis dan sumber daya informasinya itu telah secara signifikan dikelola dengan menggunakan beragam teknologi informasi, terutama internet. Jadi apa saja bisnis yang dilakukan menggunakan fasilitas atau teknologi internet, itu namanya e-business. Jadi yang perlu kalian siapkan pertama kali itu harus ada internet otomatis ya. Karena kalau kita tidak punya internet, walaupun kita punya aplikasinya itu kita percuma saja untuk membangun bisnis. Kita tidak bisa membuat atau menawarkan produk kita. Berikutnya, untuk kiat-kiat membangunnya bisnis, yang pertama, yaitu membenahi terlebih dahulu sistem pengelolaan sumber daya perusahaan secara terpadu. Jadi sumber daya perusahaannya itu dibenahi dulu atau disiapkan dulu. Apa ini produk atau sumber daya yang mau kita pasarkan untuk bisnis. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat perencanaan investasi teknologi secara mendetail dan komprehensif. Artinya kita harus membuat rencana teknologi apa yang mau kita pakai. Jadi teknologi-teknologi apa yang mau kita pakai untuk membuat bisnis kita. Kemudian berikutnya menentukan arah investasi teknologi untuk menjawab kebutuhan jangka panjang. Jadi untuk membangun bisnis itu yang kita butuhkan itu yaitu menentukan arah jangka panjangnya itu mau seperti apa. Jangan sampai kita membangun bisnis itu hanya menerapkan atau arahnya ke jangka pendek. Karena kalau jangka pendek di bisnis itu nanti ketika sudah tercapai semua, nanti bingung kita mau kemana lagi, mau apa lagi nih. Itu nanti bahaya di situ. Berikutnya, membentuk struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Nah, di sini kemarin sudah dijelaskan, jadi kita harus mempunyai manajemen organisasi. Siapa saja yang nanti bergerak di bisnis itu. Kemudian harus adaptif atau bisa beradaptasi terhadap perubahan. Perubahan apa di sini? Perubahan teknologi yang sering berubah sewaktu-waktu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya apa ya? Perkembangan teknologi yang ada di dunia e-bisnis. Kemudian yang kelima, yaitu melakukan kerjasama kondusif dengan berbagai mitra bisnis. Contohnya, kerjasama dengan vendor. Vendor di sini itu vendor yang membuat atau orang ketiga sebagai pembuat aplikasi e-bisnis kita. Aplikasinya bentuknya apa? Ya bisa bentuk website, Android, dan lain-lain. Itu kita membutuhkan vendor dari orang ketiga. Kemudian pemasok barang, lembaga keuangan. Kalau lembaga keuangan berarti karena kita menggunakan e-commerce sebagai transaksinya, makanya kita harus kerjasama dengan perbankan. Itu seperti itu. Itu untuk kiat-kiat membangun bisnis. Selanjutnya, tolong yang mic-nya masih nyala dimatikan dulu ya, di-unmute dulu. Kemudian untuk metode pengembangan e-bisnis. Apa saja ini metodenya? Yang pertama ada pertimbangan komoditi. Jadi kita harus mempertimbangkan komoditi atau sumber
daya atau produk yang kita mau pasarkan di e-bisnis kita. Itu pertimbangan komoditi. Kemudian infrastruktur pengembangan. Infrastruktur berarti fisik ya, di mana kita apa saja yang dibutuhkan untuk membangun e-bisnis secara fisiknya. Misal kita harus punya kantor, bisa saja itu kantor yang di situ diisi oleh stakeholder atau organisasi, struktur organisasi yang ada pada e-bisnis kita. Itu bisa saja di situ. Komputer, itu termasuk infrastruktur. Kemudian perencanaan basis data. Kalau perencanaan basis data di sini, itu kita harus katakanlah mempunyai basis data yang isinya data-data dari produk kita. Jadi ketika kita mencari produk yang kita cari, maksudnya itu akan mudah ketemu. Misal kita punya produk banyak yang dijual, kita nggak tahu, tapi kan kita punya basis data produknya, jadi kita bisa mencari di wadah tersebut. Kemudian pengembangan program aplikasi. Nah ini harus ada ya, kalau kita punya e-bisnis ya harus harus bisa untuk mengembangkan program aplikasi, walaupun kita menggunakan orang ketiga, yaitu vendor tadi, untuk membuat program aplikasinya. Entah itu dari segi website atau Android. Karena sekarang zamannya sudah aplikasi Android. Kemudian berikutnya ada implementasi dan diseminasi. Implementasi di sini adalah penerapan atau penggunaan dari program aplikasi tersebut. Sudah mulai di sini. Dan juga diseminasi itu tindak inovasi. Jadi inovasi-inovasi apa saja yang ada pada e-bisnis kita. Otomatis inovasi dalam segi program aplikasinya atau pelayanan ke konsumen. Itu untuk metode pengembangan e-bisnis. Kemudian strategi pengembangan e-bisnis. Nah, dalam mengembangkan sebuah e-bisnis, kita harus mempunyai strategi-strategi supaya bisnis kita itu bisa berkembang dengan baik. Yang pertama, penyusunan rencana pengembangan. Jadi kita harus punya rencana atau planning pengembangan pada bisnis kita. Mau seperti apa ini ya bisnis kita? Itu seperti itu. Kemudian pembangunan secara bertahap. Nah, otomatis kan kalau kita membangun bisnis kan tujuannya membangun supaya bisnis kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Artinya harus ada semacam kita target di situ ya. Target, oh kita harus sekian, oh kita harus sekian tiap bulannya. Itu untuk membangun penjualan produk kita supaya kita jadi ada target di situ. Jadi secara bertahap itu akan naik. Kemudian yang ketiga, perlu menetapkan prioritas implementasi. Jadi di sini implementasi apa yang diprioritaskan? Implementasi dari segi program aplikasi yang kita gunakan. Misal website nih, jadi kita prioritas websitenya itu harus yang benar-benar bisa melayani konsumen dengan baik. Itu yang menjadi prioritas, karena kita nggak tatap muka. Jadi yang kita berikan hanya pelayanan yang baik dan produk yang baik. Kemudian pemilihan teknologi yang tepat. Nah, ini harus sesuai dengan perkembangan teknologi juga ya, yang tepat juga. Kalau misal kita kok jual produk dari bisnis kita kok teknologinya masih ketinggalan, itu biasanya ya orang tidak akan datang atau melihat ke bisnis kita. Penyiapan sumber daya. Nah, ini di sini punya sumber daya itu bisa sumber daya bentuknya produk dan sumber daya manusianya. Itu harus disiapkan benar-benar. Gunakan jasa web hosting. Nah, untuk menggunakan jasa web hosting, di sini memang kita harus membayar biaya sewa web hosting per tahun biasanya. Karena apa? Kenapa kita harus menggunakan web hosting? Karena kalau kita hanya menggunakan web gratisan,
itu nanti secara prestis itu kurang dilihat di masyarakat atau konsumen. Masa kelasnya kita membangun e-bisnis kok pakainya web gratisan? Kan harus ada prestis sedikit. Jadi menggunakan web hosting walaupun kita ada biaya tahunannya. Kemudian pengembangan diserahkan pihak ketiga. Nah, ini pengembangan pihak ketiga, maksudnya diserahkan ke pihak ketiga itu dari implementasi aplikasi programnya ya. Jadi program aplikasinya atau website atau Android-nya itu diserahkan ke pihak ketiga karena supaya kita itu fokus dalam hal penjualan atau menggerakkan e-bisnis kita. Jadi untuk mengembangkan aplikasinya itu kita serahkan kepada pihak ketiga. Yang terakhir untuk strategi pengembangan bisnis berikutnya yaitu kerjasama dengan institusi penyedia jasa internet. Karena kita yang paling penting itu harus ada internet, jadi kita harus kerjasama dengan jasa penyedia internet. Usahakan jangan hanya menggunakan kuota atau HP ya, karena di situ selaku pelaku e-bisnis itu kurang. Di situ kalau jadi konsumen oke lah kita hanya pakai HP. Tapi selaku jadi pelaku e-bisnis ya kita harus menggunakan jasa penyedia internet. Itu seperti itu. Kemudian untuk positif atau kelebihan dari e-bisnis saya rasa sudah dijelaskan minggu lalu sebelum kuis ya. Jadi saya langsung aja dilewati. Negatif juga untuk kekurangan dari e-bisnis. Nah, kemudian berikutnya ini ada faktor-faktor kegagalan e-bisnis. Jadi yang menyebabkan bisnis kita itu gagal itu apa saja? Yang pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen puncak. Nah, manajemen puncak siapa di sini? Ya pemilik atau owner dari bisnis tersebut. Jadi struktur organisasi yang paling atas. Tidak ada komitmen. Contoh tidak ada komitmen, misal sedang bergerak bisnis ini, sedang fokus-fokusnya untuk membangun bisnis produk ini. Dia beralih ke produk lain, sementara produk yang sedang digerakkan itu akhirnya terbengkelai. Tidak ada komitmen di situ. Kita harus fokus pada satu ini dulu, kecuali sudah jalan semua, itu oke. Tapi kalau kita sedang membangun, itu seharusnya kita fokus dulu pada bisnis tersebut. Kemudian penerapan e-commerce tidak diikuti proses change management atau perubahan manajemen. Jadi di sini perubahan manajemen apa? Perubahan manajemen atau adaptasi dari tadi yang sudah dijelaskan itu mengenai perkembangan teknologi. Jadi di manajemen tersebut itu dia tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Nah, misal kita menggunakan orang ketiga atau vendor untuk membangun aplikasinya, tapi ternyata vendor tersebut itu tidak profesional. Nah, itu yang bisa menggagalkan bisnis kita. Kita kan membangun website kan bukan sekali jadi ya, mesti ada pengembangan-pengembangan, ada penambahan-penambahan lagi. Ketika kita membutuhkan penambahan, ternyata vendor itu tidak bisa, itu nanti yang bisa mematikan bisnis kita. Jadi kita harus mencari vendor yang benar-benar profesional. Kemudian buruknya infrastruktur komunikasi. Nah, ini kalau infrastruktur komunikasi susah, berarti kita ya sama saja dengan memutus hubungan dengan konsumen. Akhirnya gagal bisnis kita. Berikutnya, tidak selarasnya strategi IT atau dengan strategi perusahaan. Contohnya, perusahaan ini strateginya seperti ini, sementara di strategi TI-nya itu atau teknologi informasinya itu berbeda. Itu bahaya ya. Itu harus selaras ya. Jadi ketika kita membangun aplikasi, ya harus disesuaikan dengan strategi perusahaan yang dijalankan. Itu harus. Jangan sampai bertentangan. Adanya masalah keamanan dalam bertransaksi. Nah, ini kalau kita tidak menggunakan sistem keamanan yang bagus pada e-commerce kita, itu bahaya data bisa diretas ya. Akhirnya nanti konsumen itu kecewa dengan pelayanan yang kita buat di bisnis kita.
kurang dukungan finansial. Nah, ini biasanya ya dukungan finansial dari si manajemen puncaknya atau si owner-nya ketika membutuhkan biaya untuk mengembangkan sebuah bisnis tapi tidak didukung oleh manajemen puncaknya atau owner-nya. Itu bisa berpengaruh ke perkembangan bisnis kita. Kemudian belum adanya peraturan yang mendukung dan melindungi pihak-pihak yang bertransaksi atau cyber law. Di Indonesia memang belum ada ya, maksudnya masih sangat susah ketika ada transaksi yang kayak semacam penipuan transaksi. Itu masih hukumnya itu masih susah di Indonesia dan masih sangat susah untuk melacak siapa yang menjadi tersangkanya. Karena apa di sini? Karena ya kita tidak tahu ya dari segi cybercrime-nya atau di bagian kepolisiannya yang mengurus seperti itu mampu atau tidaknya kita nggak tahu. Atau ada target kalau misal transaksi tinggi itu mau dilayani, transaksi rendah itu nggak dilayani itu bisa saja. Kemudian menggunakan target jangka pendek sebagai pijakan investasi. Kalau menggunakan target jangka pendek itu tadi sudah dijelaskan ya, itu juga akan menyebabkan kegagalan dalam bisnis. Karena di situ hanya dijadikan sebagai pijakan investasi. Makanya kita harus membuat jangka panjangnya untuk bisnis kita, jangan jangka pendek. Itu faktor kegagalan bisnis. Kemudian, pendukung keputusan dalam bisnis. Jadi untuk dapat sukses dalam e-commerce, perusahaan memerlukan sistem informasi yang dapat mendukung beragam informasi dan membuat keputusan yang diperlukan oleh manajer dan seorang profesionalisme bisnis. Artinya di sini itu manajer dan seorang profesional bisnis itu harus benar-benar jeli atau benar-benar bisa untuk membuat keputusan yang tujuannya untuk membangun bisnis kita. Jangan sampai pelin-pelan atau tidak komitmen. Itu juga termasuk dalam yang membuat bisnis kita itu jadi tidak sukses. Kemudian di sini ada level of managerial decision making. Artinya di sini ada levelnya ya. Jadi untuk manajemen pembuat keputusan itu levelnya ada beberapa di sini. Yang pertama dari strategic management. Dewan Direksi Komite Eksekutif yang mengembangkan sasaran keseluruhan strategi, kebijakan, dan tujuan sebagai bagian dari proses perencanaan strategik. Mereka juga melakukan monitor terhadap kinerja strategik perusahaan dan keseluruhan arah politik, ekonomi, dan lingkungan persaingan. Jadi Dewan Direksi itu ya berarti dia paling puncak ya di sini ya. Karena dia bisa mengembangkan sasaran keseluruhan strategi yang hanya bisa dilakukan oleh Dewan Direksi selaku strategic management. Kemudian ada tactical management, di sini para manajer yang mengembangkan rencana jangka pendek dan menengah, penjadwalan anggaran, merinci kebijakan, prosedur, dan sumber daya, dan memonitor kinerja subunitnya. Ini tactical management. Kemudian operasional manajemen mengembangkan rencana jangka pendek seperti jadwal produksi mingguan, mengatur penggunaan sumber daya dan kinerja tugas sesuai dengan prosedur dan anggaran. Sebenarnya kalau ada hal seperti ini atau level of managerial decision making itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita selaku pelaku bisnis kayak semacam debut atau pertama kali itu biasanya ya hanya sebatas owner, kemudian pembuat atau pencari market kayak semacam marketingnya, kemudian ada bagian CS atau
customer service-nya. Kan seperti itu. Kalau udah ada direksi, manajer, ini untuk perusahaan yang benar-benar sudah besar. Awal dari perusahaan besar ya dari perusahaan kecil dulu. Yang tadinya hanya owner, hanya ada marketing, hanya ada CS, sampai bisa membangun seperti itu. Nah, kemudian karena di e-commerce itu keamanannya itu sangat riskan, jadi di sini perlu adanya security management of e-business. Jadi manajemen security pada e-business. Tujuannya apa di sini? Tujuan dari security management ya untuk keakuratan, integritas, dan keamanan di semua proses sumber daya bisnis. Jadi kita harus menerapkan segi keamanan untuk bisnis kita. Ini bukan untuk e-commerce, tapi untuk aplikasinya dulu. Karena apa? Aplikasi atau web bisnis kita itu bisa diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita perlu adanya penggunaan dari firewall komputer dan software. Karena kita memang fokus di penggunaan internet dan jaringan lainnya, maka harus menggunakan firewall komputer dan software. Firewall itu merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi komputer dari berbagai jenis serangan dari komputer luar. Jadi ini melindungi, memonitor juga dan mengontrol semua lalu lintas jaringan masuk dan keluar yang kamu lakukan. Jadi nanti bisa membatasi di situ untuk programnya kita. Kemudian security measure. Di sini ada jenis-jenis security-nya ya. Yang pertama ada security code, artinya di sini kita membuat semacam multi-level password yang digunakan untuk keamanan manajemen. Jadi passwordnya itu multi-level ya, bukan cuma satu password, tapi password bertingkat bisa. Kemudian backup file, di mana duplikat file dari data atau program merupakan ukuran keamanan yang penting. Jadi ketika file-file data atau program itu kena serangan dari komputer lain, kita punya backup-nya. Jadi kita harus persiapan di situ. Kemudian security monitor. Security monitor itu keamanan dari jaringan dapat disediakan oleh spesialis paket sistem software. Ini ada softwarenya ya untuk memonitor keamanan pada jaringan. Kemudian biometric security itu area pertumbuhan cepat dari keamanan komputer atau computer failure control. Itu biometric security. Kemudian ada fault tolerance system. Sistem komputer yang dapat memproses secara berlebihan, screening, dan software yang menyediakan kemampuan failover untuk backup komponen dalam peristiwa sistem failure atau kegagalan sistem. Yang berikutnya ada disaster recovery. Jadi disaster recovery itu prosedur yang harus dilakukan saat keadaan darurat ya, untuk memastikan tercapainya suatu kondisi pulih dalam waktu yang ditentukan sehingga perusahaan tersebut mampu melanjutkan fungsinya dengan kerugian minimal. Ini manajemen risk juga masuk di sini. Selanjutnya ada enterprise management of a business technology. Jadi manajemen perusahaan bisnis dari segi teknologinya. Jadi teknologi informasi di e-bisnis itu merupakan kekuatan utama untuk partisipasi dan memberi kesempatan untuk pergantian organisasi dan manajerial. Jadi intinya itu kalau dalam manajemen e-bisnis itu teknologi informasi itu menjadi faktor yang paling kuat atau paling utama di situ. Karena pemanfaatan teknologi informasi hampir semuanya kita terapkan di situ. Untuk selanjutnya yaitu komponen pendekatan manajerial, yakni mengatur pengembangan implementasi dari strategi e-bisnis dan IT, kemudian mengatur pengembangan aplikasi e-bisnis dan penelitian dan implementasi dari teknologi informasi yang baru,
mengatur proses IT profesional dan subunit dalam perusahaan organisasi IT dan fungsi IS. IT itu informasi teknologi, fungsi IS itu informasi sistem atau sistem informasi. Manfaat bisnis. Manfaat bisnis sudah ya, kemarin sudah dijelaskan ya di pertemuan 2. Security dalam bisnis. Nah, kalau security dalam bisnis, selain yang tadi itu beberapa metode pengamanan data, transaksi ini. Ini transaksinya, e-commerce-nya. Kalau tadi itu security dalam bisnisnya atau kegiatannya atau webnya. Kalau ini dalam e-commerce-nya. Itu bisa menggunakan kriptografi, public key, yaitu merupakan sistem asimetris menggunakan beberapa key untuk mengenkripsi, yaitu public key untuk enkripsi data, private key untuk deskripsi data, public key disebarkan ke seluruh dunia, sementara private key telah disimpan. Nah, ini mungkin awam ya bagi kalian ya, karena ini memang security pada dalam jaringan seperti ini itu adanya di informatika. Jadi intinya yang menggunakan apa namanya ini beberapa key untuk pengenkripsian. Kalau istilahnya ada public key dan private key itu nanti aja. Yang jelas ini public key untuk enkripsi data, private key untuk deskripsi data. Tahap evolusi untuk e-bisnis. Nah, ini tahap-tahapnya ini. Yang pertama, inform, unit-unit kecil dalam perusahaan yang mencoba membangun program-program kecil berbasis internet. Ini kita ini. Kemudian tahap automate mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis. Ini ketika kita naik tingkatan, kita menjadi ke tahapan automate. Beberapa unit dalam perusahaan sudah bisa diintegrasikan. Kalau integrate, di sini mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti-entiti lain yang ada di luar perusahaan. Ini nanti mulai kerjasama kayak bisnis to bisnis, bahkan bisnis to government itu bisa. Itu tahap integrate. Tahap reinvent itu tahap terakhir dalam evolusi dapat secara efektif dilakukan jika ada perubahan paradigma mendasar dari manajemen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan cara mereka melihat bisnis yang ada. Ini tahap yang paling akhir, yaitu apa namanya, yang berkaitan dengan cara melihat bisnis. Jadi ini sudah mulai kita melihat persaingan-persaingan yang muncul di dunia e-bisnis. Ini kalau dari yang pertama tadi kan kita nggak melihat saingan ya, kita hanya membangun karena membangun kecil, ya otomatis kita saingan yang besar kita tidak lihat. Tapi kalau ini sudah bisa melihat. Tahap reinvent. E-bisnis dalam dunia maya. E-bisnis dapat disangkal telah menjadi tren mewarnai aktivitas bisnis negara-negara maju maupun berkembang. Dianggap sebagai kunci sukses perusahaan-perusahaan di era informasi dan di masa-masa mendatang. Jadi e-bisnis itu dalam dunia maya itu nanti bakalan akan berkembang sampai ke masa-masa mendatang karena orang sudah dipermudah dengan segala hal di dalamnya. Prinsip untuk mengetahui dimensi ruang lingkup pengertian e-bisnis. What, who, where, why. What itu berarti apa yang kita buat atau bisnis apa yang kita buat, who, siapa yang membuat, where, di mana kita akan memasarkan produk, why, mengapa kita membangun bisnis tersebut. Kemudian untuk kiat-kiat transformasi e-bisnis yang sukses, di sini pengalaman membuktikan bahwa sebagian besar calon perusahaan yang akan melakukan e-bisnis menempuh jalur yang sama, yaitu mereka umumnya memulai transformasi dengan membuat situs web. Nah, ini memulainya itu membuat situs web hanya untuk menghadirkan diri di internet. Jadi untuk ya kita mengenalkan produk dulu lah. Seperti kemarin sudah dijelaskan kan, ada website, bagaimana cara mengenalkan website kita ke khalayak ramai, ada melalui
visit organik, sampai ke yang menggunakan SEO, sampai ke yang mulut ke mulut, itu sudah dijelaskan kemarin. Kemudian kategori perusahaan dalam e-bisnis, perusahaan dasar, yaitu memulai menggunakan internet sebagai salah satu saluran untuk mencapai pasar-pasar baru. Kalau terintegrasi karena sudah memiliki hubungan online, perusahaan kini berpaling ke e-bisnis untuk memangkas biaya, merampingkan kegiatan operasional, meningkatkan produktivitas, dan mengintegrasikan kegiatan operasional. Tahap lanjut, itu perusahaan tersebut mengoutsourcekan kegiatan operasionalnya meskipun bukan yang utama, menggunakan web untuk menciptakan kemitraan online. Jadi sudah bisa di-franchise-kan ini websitenya kita. Itu seperti itu. Kemudian 5 faktor utama sebuah rencana bisnis, ada manajemen senior mengarahkan bisnis dari ujung ke ujung berarti A ke Z, kemudian menetapkan infrastruktur agar semua ini dapat bekerja dengan baik, outsource beralih ke bisnis online. Ini faktor utama sebuah rencana bisnis. Nah,